apa nih isu utama yang memang sedang diusung oleh DRR Working Group ini sendiri? Oke, jadi selain tadi tujuannya untuk membantu percepatan pencapaian kerangka Sendai, sebenarnya ada awalnya ada 5 isu prioritas di working group ini. Apa kabar sahabat tangguh? Senang sekali Alia bisa dapat kembali menjumpai sahabat tangguh di podcast BNPB. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru banget nih bareng dengan narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan peranan BNPB dalam pertemuan Disaster Risk Reduction Working Group pada G20. Nah, sebelumnya Alia ingatkan lagi untuk sahabat tangguh untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Telah hadir bersama Alia hari ini di studio podcast BNPB, Mbak Oktavi Anda Resta, atau lebih akrabnya kita sapa dengan Mbak Tata, selaku analis bencana pada Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, apa kabar Mbak Tata? Ini pertama kali ada di podcast BNPB ya? Betul, selamat pagi Mbak Alia. Selamat pagi. Senang sekali nih akhirnya Mbak Tata bisa mampir ke podcast BNPB karena Mbak Tata ini jadwalnya penuh banget sahabat tangguh. Nah, Mbak Tata, hari ini kita akan membahas terkait dengan peranan BNPB dalam Disaster Risk Reduction Working Group pada G20 seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin terkait dengan peranan BNPB pada G20 nih, Alia waktu itu pada tahun 2022 lalu ya, BNPB sudah sukses menjadi host sekaligus co-organizer untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction. Nah, tahun itu kita juga banyak membahas terkait dengan GPDRR di podcast BNPB ya. Mungkin sahabat tangguh bisa nonton ulang lagi balik di tahun 2022. Nah, GPDRR sendiri adalah platform global untuk pengurangan risiko bencana yang biasanya selalu diselenggarakan di kota Jenewa di negara Swiss ya Mbak Tata. Dan untuk pertama kalinya nih sepanjang sejarah diadakan di benua Asia, yaitu di negara kita sendiri di Indonesia. Nah, menariknya juga di tahun yang sama untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 dan BNPB dilibatkan langsung nih dalam persiapan keamanan dan keselamatan delegasi terhadap ancaman bencana. Nah, karena kita sudah lebih familiar juga nih dengan GPDRR karena banyak sekali pembahasan saat itu tahun 2022 karena BNPB juga sebagai hostnya ya saat itu. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Mbak Tata, sebenarnya G20 itu forum apa sih dan seperti apa nih keterlibatan Indonesia khususnya BNPB pada forum tersebut? Oke, terima kasih Mbak Alia. Ya, betul sekali tadi kalau Global Platform itu adalah platform untuk pertemuan para negara di bidang pengurangan risiko bencana. G20 ini memang forum internasional yang berfokus pada koordinasi keuangan, koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Makanya disebut Group of 20. Kenapa Group of 20? Karena dia mewakili kekuatan ekonomi dan politik dunia yang anggotanya mewakili 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 2/3 populasi dunia. G20 ini sebenarnya anggotanya tidak persis 20 banget ya, terdiri dari 19 negara dan 2 kawasan. 19 negara salah satunya Indonesia, 2 kawasan itu Uni Eropa dan Uni Afrika yang baru-baru aja bergabung beberapa tahun terakhir. Dari cara kerjanya sendiri, G20 itu berbeda dengan forum organisasi internasional kebanyakan karena G20 menggunakan 2 jalur utama, yaitu jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Kalau jalur keuangan ini biasanya dipimpin dan di-lead oleh para menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral, Sherpa ini biasanya dipimpin oleh utusan dari para kepala negara. Dan Sherpa sebagaimana namanya diambil dari istilah Sherpa untuk Gunung Everest. Itu adalah Sherpa orang-orang yang diminta untuk memandu jalannya diskusi agar bisa sampai ke pertemuan puncak G20. Nah, di dalam Sherpa ini ada beberapa working group. Untuk tahun ini ada 15 kelompok kerja, 2 gugus tugas, dan 1 inisiatif. Salah satu working groupnya adalah working group untuk pengurangan risiko bencana atau yang biasa kita kenal DRR Working Group.
Oke. DRR Working Group ini apakah sebelum tahun 2022 ini sudah ada atau memang baru dibahas pada G20 yang terakhir di Indonesia, Mbak? Menarik pertanyaannya. G20 DRR Working Group itu sebenarnya sudah cukup lama dibahas, ada 10 tahun lebih. Awalnya di presidensi Meksiko tahun 2012, di mana waktu itu Sekjen Sekjen OECD, Organization of Economic and Cooperation Development, itu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kerangka pembiayaan dalam PRB. Lalu 7 tahun kemudian saat presidensi Jepang tahun 2019 ada set event yang membicarakan tentang prospek untuk mengadakan working group khusus penanggulangan bencana. Di tahun yang sama, masih 2019 juga, Bank Dunia itu berkontribusi dalam penulisan sebuah laporan tentang pembiayaan bencana di pertemuan tingkat menteri G20, dan di situ laporannya fokus pada sebuah inisiatif yang sekarang mungkin kita familiar nyebutnya GRIF atau Global Risk Financing Facility. Kemudian di presidensi Italia tahun 2021 muncul lagi desakan kepada para pemimpin G20 untuk mengatasi kebutuhan tentang pembiayaan PRB, dan juga ada input paper spesifik yang membahas tentang kebutuhan pembiayaan tersebut. Dan terakhir temanya juga dibahas ketika Indonesia menjadi presidensi G20 di Bali tahun 2022 itu, di mana pada saat KTT di dalam deklarasi tingkat kepala negara atau Leaders Declaration-nya itu di-acknowledge beberapa inisiatif-inisiatif global di bidang pengurangan resiko bencana, termasuk rekognisi terhadap ketuaan rumahan Indonesia di GPDRR tahun itu. Tapi memang pembentukan resminya working group DRR ini sendiri baru terjadi saat presidensi India tahun 2023. Oke. Jadi resminya justru setelah ada pembahasan panjang di G20 di Indonesia, baru resminya di presidensi di India saat itu ya, tahun 2023. Betul, untuk pertama kalinya. Dan akhirnya kita masuk ke dalam SK-nya Kemenko Econ tentang kelompok kerja Sherpa Track itu. Di SK yang pertama kali diterbitkan Kemenko Econ yang mengakomodir adanya working group DRR, akhirnya nama Pak Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB masuk di situ. Kemudian di tahun 2024 di presidensi Brazil ditambahkan nama Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama sebagai tandem untuk juga mengawal DRRWG. Oke. Nah itu kan udah panjang nih ya diskusi terkait dengan rencana DRR Working Group itu sendiri gitu Mbak Tata. Lalu sebenarnya apa nih tujuan utama dari dibentuknya G20 DRR Working Group, dan apakah ada isu-isu yang memang sekarang menjadi fokus gitu ya dan menjadi prioritas utama yang diusung untuk dibahas pada working group tersebut? Tujuan utama dari working group ini sebenarnya selaras dengan tujuan besar dari G20 itu sendiri, karena tadi disebut itu adalah forum internasional untuk kerjasama keuangan. Maka tujuan utama dari working group sebenarnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di negara anggotanya. Tapi karena kita juga di komunitas penanggulangan risiko bencana itu punya yang namanya kerangka Sendai, maka tujuan-tujuan dari G20 Working Group ini sendiri juga harus diselaraskan dengan target dan prioritas kerangka Sendai. Nah, sayangnya kerangka Sendai yang kita mapping untuk 15 tahun ini, tahun lalu saat midterm review atau review tengah tahunnya, ditemukan bahwa target dan prioritas Sendai Framework ini masih cukup off track atau di luar rencana. Jadi tujuan lain dari terbentuknya WG ini salah satunya untuk membantu pengembalian target dan prioritas itu ke on track dan mempercepat capaiannya itu sendiri. Jadi mendukung gitu ya dari apa kerangka Sendai yang sudah ada gitu, walaupun yang ternyata dinilai sedikit off track gitu, untuk bisa kembali ke jalurnya seperti itu ya Mbak Tata ya. Betul. Oke. Nah, lalu bagaimana nih peran Indonesia sendiri dan BNPB ya khususnya gitu ya di dalam G20 DRR Working Group sejak pertama kali terbentuk tahun lalu? Kalau saat terbentuk tahun lalu di presidensi India, posisi Indonesia itu masih menjadi salah satu negara troika. Negara troika di struktur G20 itu berarti adalah negara yang menjadi presidensi di tahun berjalan, tahun sebelum dan tahun setelah.
Ketika India menjadi presidensi di tahun berjalan, Indonesia menjadi troika untuk tahun sebelumnya. Apa sih yang membedakan negara troika dengan member states G20 lainnya? Ketika kita menjadi troika, maka biasanya pendapat kita itu akan diminta untuk disampaikan lebih dulu. Jadi negara lain akan mendengarkan lebih dulu tentang pandangan Indonesia dalam jalannya pertemuan ini, bisa memberi masukan, bisa memberi remarks lebih awal. Tapi di samping peran Indonesia sebagai troika juga di tahun 2023 itu Indonesia sebenarnya beberapa kali diundang untuk menjadi pembicara dalam set event pertemuan G20 ini sendiri. Dan yang paling menarik mungkin saat kita menjadi pembicara adalah yang bicara tidak hanya BNPB, tapi di pertemuan pertama di Gandhinagar di India tahun lalu, kita juga berkesempatan membawa seorang local champion dari Bali, namanya Bapak I Gede Pawana, yang mendirikan Pasebaya Gunung Agung, dan di Bali dan di India beliau bisa bicara banyak tentang bagaimana pengalamannya untuk memastikan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman di sekitar gunung berapi agung. Nah, keren banget ya, berarti Indonesia juga bisa langsung membawa cerita praktik baik gitu ya, bagaimana pengurangan risiko bencana, salah satunya di Gunung Agung tadi gitu ya. Tapi balik lagi nih Mbak Tanta, sebenarnya apa nih isu utama yang memang sedang diusung oleh DRR Working Group ini sendiri? Jadi selain tadi tujuannya untuk membantu percepatan pencapaian kerangka Sendai, sebenarnya ada awalnya ada 5 isu prioritas di working group ini. Yang pertama itu tentang universal coverage of early warning systems. Yang kedua tentang disaster and climate resilient infrastructure. Yang ketiga financing frameworks for DRR. Yang keempat disaster recovery, rehabilitation and reconstruction. Yang kelima nature-based solutions and ecosystem-based approaches for DRR. Itu saat di India, presidensi India. Namun di presidensi Brazil di tahun ini, dari pemerintah Brazil sendiri menambahkan satu lagi isu prioritas, yaitu namanya Combating Inequalities and Reducing Vulnerabilities. Kenapa mereka menambahkan satu isu prioritas ini? Karena mereka mencoba untuk meng-align atau menyelaraskan dengan fokus dan tema utama dari presidensinya sendiri di Brazil itu, yaitu Building a Just World and a Sustainable Planet. Jadi untuk tahun 2024 ini isu prioritasnya yang semula 5 jadi 6 prioritas. Nah dari Indonesia sendiri nih Mbak, adakah inisiatif konkret gitu ya yang kita usulkan atau kita dukung gitu ya di G20 DRR Working Group ini? Ada banget. Jadi keluaran dari working group ini sejak tahun lalu sebenarnya memang ada beberapa jenis, dan salah satu jenis yang cukup banyak adalah dokumen yang kita sebut sebagai kompendium. Kompendium ini apa? Apa itu, Mbak? Ya, kompendium itu adalah kumpulan dari pengalaman atau praktek baik secara tertulis yang memiliki tema tertentu. Jadi ada kompendium yang khusus tentang nature-based solutions, kompendium yang khusus tentang resilient infrastructure, seperti itu. Nah, BNPB mencoba untuk berkontribusi mengirimkan beberapa praktek baik yang kita saring di Indonesia dari pengalaman kita sendiri ke dalam, sejauh ini ya ada 3 kompendium, yaitu pertama kompendium yang judulnya Good Practices for Increasing the Applications of Ecosystem-Based Adaptation and Nature-Based Solutions for DRR. Secara spesifik yang kita angkat di dalam praktek baik kita itu adalah tentang keberhasilan kita memaksimalkan manfaat ekosistem mangrove. Lalu yang kedua, Good Practice for Disaster Resilient Infrastructure. Yang kita angkat adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan sebuah pendekatan teknologi dalam bentuk ACEPS, inovasi ACEPS yang mungkin beberapa teman-teman sudah familiar ada di dalam INARIS, salah satu fitur INARIS ya, Assessment Cepat Bangunan Sederhana. Dan yang ketiga, kita coba angkat tentang Good Practices on Inclusive and Resilient Recovery, yaitu tentang pembelajaran pengalaman upaya perlindungan hak wanita dan anak yatim di Aceh atas tanah dan aset yang hilang akibat tsunami tahun 2004 itu. Betul sekali. Nah, tapi selain kompendium itu juga Mbak Alia, kita juga selalu diberi pesan biasanya oleh kementerian lain agar
tidak lupa juga untuk selalu mengawal apa yang sudah dicapai saat presidensi Indonesia tahun 2022 lalu, yaitu salah satunya Global Blended Finance Alliance, dan itu yang selalu kita coba suarakan di setiap proses negosiasi G20 di RRWG. Oke, nah dari 3 kompendium itu ya Mbak, praktik-praktik baik itu, apakah tulisan-tulisan itu hanya ditulis oleh BNPB sebagai leading sektor untuk DRR, ataukah BNPB juga melibatkan KL lain nih dalam mempersiapkan kontribusi yang berarti bagi diskusi DRR di Working Group G20? Kalau hanya BNPB sendiri yang menulis, isinya mungkin akan tidak bisa mewakili seluruh pengalaman Indonesia. Dan karena esensi dari pengurangan risiko bencana sendiri adalah koordinasi dan kolaborasi ya Mbak, jadi kita juga selalu melibatkan kementerian dan lembaga lain untuk berperan serta mengirimkan ide, gagasan, praktek baiknya. Tidak hanya dalam penulisan kompendium sebenarnya, tapi dalam penulisan kertas posisi dan intervensi di rapat-rapat G20, kami juga selalu mengundang kehadiran teman-teman kementerian dan lembaga untuk bisa memperkuat argumentasi Indonesia. Biasanya teman-teman kementerian lembaga yang selalu kami undang antara lain dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, karena mereka juga adalah co-sherpa kita, lalu Kemenko Marinvest, Kemenko PMK, Kemlu tentu saja, karena mereka adalah garda terdepan diplomasi kita dan juga co-sherpa, kemudian BMKG, KLHK, Bappenas, dan BRIN. Jadi memang sesuai dengan tujuan utamanya untuk koordinasi itu ya Mbak, jadi nggak mungkin BNPB bisa sendiri gitu ya berada di dalam working group khususnya untuk DRR tersebut. Betul. Nah terakhir nih Mbak, apa sih hal yang paling menarik dari pengalaman menghadiri pertemuan-pertemuan G20 DRR working group selama ini yang mungkin Mbak Tata merasakan sendiri gitu ya ketika menghadiri working group tersebut? Mungkin bisa boleh diceritakan ke sahabat Tangguh. Ada banyak hal yang menarik dari pertemuan-pertemuan G20 ini, apalagi karena baru tahun kedua berjalan. Tapi yang pasti pertama, karena Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang juga merangkap sebagai anggota G20. Jadi kadang ketika kita bercerita di sana, pengalaman yang kita sampaikan juga mengangkat dari pengalaman di kawasan atau di regional kita, betul. Terus yang kedua, karena di presidensi Brazil ini untuk pertama kalinya akan diadakan pertemuan tingkat menteri, maka ini juga berarti kita saat ini sedang menyiapkan sebuah dokumen yang namanya deklarasi menteri. Dan proses negosiasi untuk drafting deklarasi menteri ini sangat intens, tidak bisa terjadi dalam katakanlah 1-2 hari pertemuan. Kami biasanya diundang berkali-kali melakukan online meeting oleh pemerintah Brazil. Dan online meetingnya biasanya menyesuaikan dengan host country atau president's country tadi. Mereka akan melakukannya di jam working hours mereka, jam 8 sampai jam 12 pagi waktu Brasilia. Tapi itu berarti di Indonesia jam berapa Mbak? Jam berapa di Indonesia? Di Jakarta itu jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, jadi itu yang paling challenging sekaligus rewarding karena ketika di hari-hari negosiasi itu terjadi, virtual meeting itu terjadi, maka rekan-rekan BNPB yang terlibat harus standby bekerja sampai jam 10 malam di hari itu. Itu isinya apa sih Mbak deklarasi menteri itu sampai sepenting itu ya mengambil waktu teman-teman di BNPB dari jam 6 sampai jam 10 malam gitu kan, itu udah di luar jam kerja biasa di Indonesia gitu kan Mbak. Apa sih isi dari si deklarasi menteri itu sendiri sebenarnya? Oke, karena ini masih dibahas dan baru pertama kali, aku nggak yakin juga kalau bisa cerita detail. Tapi mungkin yang pasti bocoran sedikit. Oke, cuman yang pasti akan address semua isu prioritas yang tadi aku sebutkan di awal. 6 isu prioritas itu nanti yang akan masuk di dalam deklarasi menteri. Oke, sip. Wah, menarik banget nih, walaupun hari ini pembahasannya agak berat sedikit tapi tetap seru gitu ya untuk sahabat Tangguh, apalagi untuk kalian sendiri nih yang nggak terlalu ngikutin sejujurnya sih terkait dengan si G20 ini, apalagi khususnya di DRR working group ini gitu ya. Tapi ternyata seru banget dan ternyata banyak banget peranan BNPB di dalamnya khususnya untuk pengurangan risiko bencana itu sendiri gitu. Nah, sahabat Tangguh, seru banget obrolan kali ini dan ternyata dari pembicaraan yang tadi gitu ya terlihat bahwa banyak sekali ternyata BNPB memiliki peran penting dalam turut serta meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Dan secara spesifik BNPB juga turut memastikan nih kepentingan Indonesia terjaga
terjaga dan terlindungi di forum G20 melalui kontribusi aktifnya di DRR Working Group dan tentunya dengan senantiasa berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, sebenarnya juga tidak hanya di forum internasional saja ya seperti G20, di forum regional seperti di ASEAN pun ada banyak sekali sebenarnya inisiatif Indonesia melalui BNPB khususnya, di antaranya dengan disepakatinya deklarasi pemimpin ASEAN tentang resiliensi berkelanjutan ya Mbak. Nah, apa itu resiliensi berkelanjutan? Kita juga sudah sering sekali sebenarnya membahas ini. Sebelumnya kita pernah membahas resiliensi berkelanjutan di Ngopi Bareng tanggal 27 Juni 2024 dan podcast BNPB berisi tanggal 16 September 2024 tentang resiliensi berkelanjutan. Nah, silahkan disimak lagi sahabat tangguh kalau misalnya masih penasaran sebenarnya apa sih resiliensi berkelanjutan itu. Nah, terima kasih Mbak Tata sudah berkenan hadir di podcast BNPB dan berbagi ilmu dan juga pengalamannya dalam memperjuangkan pengurangan risiko bencana di forum global ya, khususnya di G20. Nah, sahabat tangguh juga Alia tidak akan bosan-bosan mengingatkan sahabat tangguh untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah. Dadah.